Tokyo Manji, geng motor yang dipimpin oleh Sano Manjiro dan Ryu Gujiken. Dalam anggota Tokyo Manji menggunakan divisi untuk membagi tiap anggotanya dan masing-masing divisi memiliki kapten dan wakilnya sendiri. Namun setiap divisi ini pada masa lalu dan masa depan jauh berbeda. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai divisi Tokyo Manji yang ada di masa lalu dan di masa depan, di mana Takemichi juga menjadi salah satu pemimpin divisinya. So, siapa sajakah mereka? Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Tokyo Manji awal berdiri dengan 6 anggota di dalamnya. Namun karena hanya 6 anggota saja, Tokyo Manji tidak memiliki divisi-divisi, melainkan posisi-posisi setiap anggotanya. Yaitu dari Maiki yang tentu saja adalah pemimpin Touman, lalu Draken sang wakil kaptennya. Kemudian ada Baji Keisuke dan Hanemiya Kazutora. Keduanya menjadi unit penyerang yang sepertinya menjadi orang yang berada di baris depan ketika bertarung. Lalu Mitsuya Takashi yang menjadi komandan pertahanan, dan terakhir adalah Pachin yang menjadi pembawa bendera Touman. Dari 6 pendiri Touman ini dan prestasinya di dunia berandalan dan geng motor membuat anggota mereka semakin bertambah. Dan pada para pemimpin Touman di awal chapter ada 5 divisi, dengan pemimpin Touman adalah Maiki dan wakilnya masih Draken. Dari divisi pertama dipimpin oleh Keisuke Baji, salah satu pendiri Touman dan orang yang menyuruh Maiki pendirikan Touman. Wakil dari divisi 1 adalah Chifuyu Matsuno, partner paling loyal terhadap kaptennya dan sahabat baik dari Baji. Kemudian pada divisi kedua ada Takeshi Mitsuya, salah satu dari 2 naga kembar dari Touman. Dengan wakilnya adalah Hakai Shiba yang merupakan adik dari Taiju Shiba, pemimpin ke-10 dari geng motor Black Dragon. Lalu divisi ketiga ada Haruki Hayashida atau lebih dikenal dengan sebutan Pachin. Dengan wakilnya adalah Hayashi Ryohei atau Peian. Untuk divisi keempat dipimpin oleh si kembar Kawata, dengan dipimpin oleh sang kakak Nahoya Kawata dan wakilnya sang adik Sota Kawata. Kemudian yang terakhir adalah divisi kelima, hanya pemimpinnya saja yang diketahui namanya, yaitu Yasuhiro Muto. Itulah divisi pada awal-awal chapter kemunculan Tokyo Revenger. Selanjutnya ada perubahan divisi pada divisi pertama, ketiga, dan ada penambahan 1 divisi lagi. Untuk divisi ketiga, pada chapter 37 Arc Valhalla, karena Pachin di penjara, kapten divisi ketiga diganti dengan Kisaki Teta. Untuk divisi pertama, untuk posisi kaptennya diganti menjadi Hanagaki Takemichi di chapter 69 Arc Valhalla, karena kematian dari mantan divisi pertama, Keisuke Baji. Untuk penambahan divisi adalah divisi ke-6, juga terjadi pada chapter 69. Hanma Suji menjadi kapten divisi 6 dengan anggota divisinya adalah mantan anggota Valhalla yang bergabung menjadi anggota Touman. Nah, kira-kira itulah divisi Touman di masa lalu dan pada timeline di mana Hanagaki Takemichi menjadi kapten divisi 1. Lalu siapa sajakah yang masih tetap menjadi pemimpin divisi ketika berada di masa depan? Pada chapter 70, kita diperlihatkan masa depan setelah pertarungan Arc Valhalla dengan Takemichi menjadi pemimpin divisi 1. Dan pada masa depan terlihat 3 temannya dari geng SMP Mizo yaitu Makoto, Takuya, dan Yamagishi menjadi bawahan dari Takemichi berada di Touman. Namun untuk Akun sendiri, Akun sudah mati pada timeline ini karena disuruh untuk membunuh Hinata dan ikut mati. Dan pada masa depan ini, geng motor Tokyo Manji sudah berubah menjadi geng semacam mafia yang selalu berurusan dengan polisi dan pemerintahan. Dan Touman sekarang juga tetap memiliki tiap-tiap pemimpin divisi seperti Touman dahulu. Lalu siapakah para petinggi Touman di masa depan ini? Dari pemimpinnya, Maiki tetaplah memimpin Touman. Namun Maiki tidak diketahui keberadaannya dan kemungkinan Maiki meninggal sangatlah tinggi. Lalu untuk wakilnya dan menjadi pemimpin sementara adalah Kisaki Teta, yang memang dari awal dimulainya Tokyo Revenger, Kisaki merupakan wakil Touman di masa depan. Lalu di mana Draken di masa depan ini?
Draken dijebak oleh Kisaki dan melakukan pembunuhan orang-orang yang besar sehingga dipenjara dan mendapatkan hukuman mati. Untuk para divisi Toman, namanya berubah menjadi Top Admin Toman karena saat ini mereka merupakan geng semacam mafia, bukan geng motor anak remaja seperti di masa lalu. Ada 9 top admin dari Toman di masa depan. Yang pertama adalah Hanagaki Takemichi, sang karakter utama yang sebelumnya bisa masuk menjadi kapten divisi pertama Toman menggantikan Baji. Lalu yang kedua adalah Mitsuya, mantan kapten divisi kedua. Walaupun menjadi top admin, keberadaannya tidak diketahui dan sepertinya Mitsuya diindikasi sudah mati dibunuh. Yang ketiga ada Pachin, mantan kapten divisi ketiga. Pachin di sini juga mengalami kematian bersama Peian setelah rapat para top admin diketahui polisi. Keduanya dibunuh oleh Kisaki. Yang keempat adalah Nahoya, salah satu dari si kembar mantan kapten divisi keempat. Nahoya merupakan si kakak yang suka tersenyum, sedangkan Sota si adik merupakan si pemarah. Untuk Sota tidak ditampilkan di masa depan. Kemudian kelima ada Yasuhiro Muto, mantan kapten divisi kelima Toman. Yang keenam ada Inui Seisu atau Inupi. Inupi dulunya merupakan wakil kapten Black Dragon generasi ke-9 yang mengagumi kakak dari Maegi. Top admin ketujuh ada Kokonoi Hajime atau Koko. Koko juga merupakan mantan anggota Black Dragon dan juga partner dari Inupi. Dan di ke-8 adalah Hakai Shiba, mantan wakil divisi kedua Toman di masa lalu. Dan top admin yang terakhir adalah Hanma Suji. Walaupun tidak disebutkan apakah Hanma setara dengan top admin lain, namun dari perilaku Hanma merupakan satu tingkat di atas top admin dan bawahan secara langsung dari Kisagi Teta. Nah, kira-kira itulah orang-orang yang menjadi top admin Tokyo Manji ketika Takemichi ikut menjadi bagian dari anggotanya. Walaupun menjadi bagian dari top admin Toman, ini merupakan masa depan terburuk dari cerita Tokyo Revenger dan masa depan terburuk bagi Hanagaki Takemichi. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.